Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek presensi kalian. Abdul Halik, Hadir, Bu. Nazirul Khair Asis, Hadir, Bu. Aidil Firahman Asis. Hadir, Bu. Baik, jadi semuanya hadir ya. Oke. Sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, apa? Teks cerita inspiratif. Ya, betul. Jadi, pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya yaitu teks cerita inspiratif. Untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Teks eksplanasi. Ya, betul sekali. Jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang teks eksplanasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita membahas pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, silahkan Abdul Halik. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses suatu kejadian dapat terjadi. Ya, betul sekali. Jadi, Ibu tambahkan, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, di antara kalian ada yang tahu, ada yang bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, Nazirul Khair, silahkan. Ciri-cirinya yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta yang faktual. Ya, betul. Jadi, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian yang kedua yaitu hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap yang dibahas. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kata penanda urutan. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Baik, jadi pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang struktur teks eksplanasi. Nah, apakah di antara kalian ada yang tahu salah satu struktur teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, Aidil, silahkan. Salah satu strukturnya adalah pernyataan umum. Ya, betul. Jadi, struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, kedua yaitu urutan sebab akibat, dan yang ketiga yaitu interpretasi. Jadi, pernyataan umum di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan.
Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Baik, selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di antara kalian ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menggunakan kalimat pasif. Ya, betul sekali. Jadi, adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif, kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu, ketiga yaitu terdapat istilah ilmiah, dan yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional serta bersifat informatif. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan salah satu contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi. Curah hujan, pengaruh atau fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Baik, bisa dilihat di atas sudah ada tugas kelompok yang Ibu berikan. Silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan teman sebangku kalian. Baik, Bu. Ya. Berhubung karena jam pelajaran kita masih tersisa 40 menit, jadi Ibu berikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi selama 20 menit. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kepada kelompok lain, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada kelompok penyaji. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok pertama. Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Namun, untuk lebih mempermantap pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, Ibu ingin bertanya kembali. Abdul Halik? Ya, Bu. Menurut kamu, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ya, betul. Jadi, selanjutnya, Nazirul Harasis. Ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan interpretasi dalam struktur teks eksplanasi? Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Ya, betul sekali. Yang terakhir, Aidil Rahman Asis. Ya, Bu. Apa itu pernyataan umum dalam struktur teks eksplanasi? Pernyataan umum dalam teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Ya, betul sekali. Jadi, itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Ibu rasa kalian sudah cukup paham tentang teks eksplanasi. Namun, untuk lebih mempermantap pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, Ibu akan memberikan tugas individu yang ada pada bab 6 halaman 124 yang ada di buku teks. Baik. Berhubung karena jam pelajaran kita sudah berakhir, Ibu pamit undur diri. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Alhamdulillah karena proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, Ibu pamit undur diri. Terima kasih.
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.